Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Pertama dari 11 IPA 4 akan menjelaskan tentang larutan penyangga karbonat dalam darah. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun larutan ditambah sedikit asam, basa atau diencerkan. Larutan penyangga ada dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemak dan basa konjugasi. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemak dan asam konjugasi. Salah satu peran larutan penyangga adalah menjaga agar pH dalam darah selalu tetap. Larutan penyangga tersebut yaitu H2CO dan HCO3 H2CO2 adalah asam lemak dan HCO2 adalah basa konjugasi. Oleh karena itu, apabila dalam tubuh masuk berbagai zat-zat yang bersifat asam, maka ion H dari suatu zat asam akan bereaksi dengan basa konjugasi. HCO2 dan sebaliknya, jika dalam daerah masuk zat bersifat basa, maka ion OH akan bereaksi dengan H2CO2. Hal tersebut menyebabkan walaupun terdapat zat bersifat asam atau basa ke dalam tubuh, pH darah tidak akan berubah secara signifikan atau cenderung tetap. Berdasarkan pernyataan pada soal, maka prinsip kerja penyangga karbon dalam mengontrol pH darah adalah apabila terdapat kelebihan asam, maka akan diatasi oleh HCO2, sedangkan apabila terdapat kelebihan basa, maka akan diatasi oleh senyawa H2CO2. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farabi akan menjelaskan nomor 2, yaitu sistem penyangga fosfat dalam tubuh. Cairan intraseluler merupakan media yang penting untuk berlangsungnya reaksi metabolisme tubuh yang dapat menghasilkan zat-zat yang bersifat asam atau basa. Adanya zat hasil metabolisme yang bersifat asam akan menurunkan nilai pH cairan intrasel, dan sebaliknya, jika dihasilkan zat yang bersifat basa, maka akan menaikkan pH cairan intrasel. Di dalam proses metabolisme tersebut melibatkan banyak enzim yang bekerja. Enzim akan bekerja dengan optimal pada lingkungan pH tertentu. Oleh karena itu, pH cairan intrasel harus selalu dijaga agar pH-nya tetap, sehingga semua enzim dapat bekerja optimal. Jika ada satu enzim saja yang bekerja tidak semestinya, maka dapat timbul penyakit metabolik. Sistem penyangga fosfat yang terdiri dari H2PO4 dan HPO24 merupakan sistem penyangga yang bekerja untuk menjaga pH cairan intrasel. Jika dari proses metabolisme dihasilkan banyak zat bersifat asam, maka akan bereaksi dengan senyawa basa konjungsi HPO24-. Sebaliknya, jika dari proses metabolisme dihasilkan banyak bersifat basa, maka akan bereaksi dengan senyawa asam lemah HPO24-. Dengan demikian, perbandingan konsentrasi antara asam lemah H2PO-4 dan konjugasinya HPO24- akan selalu tetap, dan ini akan menyebabkan pH larutan cairan intrasel tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah. Saya akan menjelaskan tentang sistem penyangga asam amino. Protein adalah senyawa organik yang terdiri atas asam amino yang terangkai seperti sebuah rantai yang merupakan komponen utama struktur tiap organ dari makhluk hidup. Asam amino mempunyai gugus fungsi amino min NH2 dan karboksi min COOH yang terkait pada atom karbon yang sama, sehingga kedua gugus tersebut dapat membentuk ion positif asam dan membentuk ion negatif basa yang disebut sweeter ion bersifat atmosfer yang memiliki struktur berbeda dalam suasana asam dan basa. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: min COOH CO plus H plus min NH2 plus H plus min NH3 plus. Gugus karboksi pada pH darah normal adalah min CO min dan gugus aminonya min NH3 plus. Apabila tubuh kelebihan asam, maka kelebihan ion A plus akan diikat oleh gugus min COO min membentuk min COOH. Demikian pula sebaliknya, jika pada kelebihan ion OH, maka akan diikat oleh gugus min NH3 dan akan melepaskan ion H plus dan berubah menjadi gugus min NH. Ion H plus akan dilepaskan oleh min NH plus, akan bereaksi dengan ion OH membentuk air.